Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muslih Kamal Ar-Rasyid. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya S1 Keperawatan. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang penelitian atau riset menurut Islam. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita mulai langsung saja. Penelitian dan riset dalam pandangan agama Islam. Sebelumnya, apa sih pengertian Islam? Menurut bahasa, Islam adalah taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya, dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Nah, itu menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus poin selanjutnya, sumber ajaran Islam. Sumberan ajaran Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Allah menegaskan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Kenapa Al-Quran memakai bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad itu orang Arab, jadi otomatis berbahasa Arab. Nah, itu salah satu sebab bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Ada beberapa fungsi. Fungsi Al-Quran. Ada beberapa fungsi Al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Yaitu yang pertama hudan atau petunjuk. Terus yang kedua bayinat atau penjelasan. Terus yang ketiga Al-Furqan. Nah, ketiga fungsi ini tertulis langsung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Itu fungsi Al-Quran menurut Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua, sumber ajaran Islam yang kedua yaitu Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Al-Hadis adalah atau Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu saling berkaitan. Nah, yang ketiga, sumber ajaran Islam yang ketiga adalah Al-Ijtihad. Apa sih Al-Ijtihad? Nah, Al-Ijtihad merupakan berpikir kreatif dalam menentukan hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, persoalan syar'i terus bermunculan, baik dalam kaitannya dengan ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Di dalam semua lapangan kehidupan, baik ekonomi, politik, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Akan tetapi, Al-Quran ataupun hadis belum menjelaskan secara eksplisit. Akan tetapi Al-Quran dan Al-Hadis belum menjelaskan secara rinci atau eksplisit hukum masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah, ya, melalui cara yang lain, yakni dengan mengerahkan segenap kemampuan intelektual untuk menetapkan hukum sesuatu itu dengan melihat dalil-dalil yang memiliki hubungan dengan persoalan tersebut. Nah, itu yang dinamakan ijtihad.
Poin selanjutnya, penelitian atau riset menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Keberadaan berpikir dalam ilmu pengetahuan ditegaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Shadaqallahul azim. Dan juga surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Untuk terjemahnya kalian bisa lihat Al-Qur'annya masing-masing. Oke, singkat saja, ini merupakan prinsip penting dalam riset ilmiah, yaitu pembatasan pokok-pokok permasalahan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci kekhususan fenomena-fenomena tersebut hingga dapat memudahkan manusia dalam mengkajinya dan mengambil manfaat darinya. Sebagaimana yang tertulis dalam surat An-Nur ayat 43-44. Nah, di sini saya mengambil hadis satu yang berbunyi, kata Rasul, an-nazru ilal makhluqati al-uluyati as-sufliyati ala wajhi tafakuri wa al-i'tibari ma'murun bihi mangdubun ilaihi. Terjemahnya, merenungkan penciptaan makhluk baik yang di atas maupun yang di bawah dalam rangka mengambil pelajaran itu diperintahkan dan dianjurkan. Majmu' al-Fatawa. Nah, jadi riset ataupun penelitian itu sangat dianjurkan supaya kita bisa mengambil pelajaran atau pengajaran dari makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Nah, poin selanjutnya, sejarah penelitian atau riset dalam Islam. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama lebih dari 14 abad, menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang perlu terus dikaji berdasarkan berbagai sudut pandang. Peristiwa-peristiwa yang secara garis besar menyangkut masalah-masalah ajaran, pemikiran, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Itu secara material adalah sama-sama merupakan objek sejarah Islam. Akan tetapi, masing-masing objek tersebut dapat dijadikan sasaran studi dengan sudut pandang atau pendeknya. Akan tetapi, masing-masing objek tersebut dapat dijadikan sasaran studi dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda, yaitu antara pendekatan sejarah di satu segi dan pendekatan keislaman pada segi lainnya. Oke, kita next aja. Poin selanjutnya tentang kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Nah, kebenaran itu adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal sehat, yang tidak akan dapat ditimbulkan oleh perkiraan zaman atau perkisaran zaman, yang menolak dari segala yang salah, menentang yang bobrok, angan-angan yang tak mendasar, yang secara nyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa perkara yang tetap, tegas dan tak akan menyesatkan umat manusia.
yang akan membahagiakan bagi siapa saja yang mengambil sebagai petunjuk. Nah, itu kebenaran. Jadi penelitian dan riset itu perlu akan kebenaran, kejujuran, supaya penelitian dan riset tersebut dapat diambil pelajaran oleh orang lain. Nah, poin selanjutnya tentang nilai dan ilmu. Mengenai nilai, ukuran baik dan buruk setiap manusia itu berbeda-beda. Artinya pandangan mengenai suatu nilai atau penilaian terhadap sesuatu itu bersifat relatif. Bisa jadi objek yang sama akan memiliki nilai yang berbeda bagi berbagai subjek. Misalnya, bagaimana pandangan Anda tentang poligami? Dan bagaimana pandangan Anda tentang nilai suatu kecantikan? Tentu setiap orang pasti memiliki pandangan dan jawaban yang berbeda-beda, yang bahkan penuh pro dan kontra. Jadi di sini haruslah kita menanamkan rasa saling hormat. Oke, next. Etika penelitian atau riset dalam Islam. Bagaimana sih etika penelitian menurut Islam? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, menjaga kelestarian hidup atau tidak berbuat kerusakan. Yang kedua, tidak merugikan orang lain dengan mengatur aspek. Nah, yang ketiga, bertindak ihsan. Dan yang keempat, jujur. Nah, teman-teman, poin selanjutnya, manfaat penelitian atau riset dalam Islam. Bagaimana atau apa saja sih manfaat penelitian atau riset dalam Islam? Yang pertama, bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, menjaga kelestarian hidup. Menjaga kelestarian hidup atau tidak berbuat kerusakan. Yang ketiga, sebagai konsep berpikir kreatif atau positif. Yang keempat, mengangkat kejayaan umat manusia. Jadi penelitian atau riset tersebut itu sangat bermanfaat bagi kejayaan umat manusia di bumi ini. Marilah kita belajar dari sekarang, meneliti segala sesuatu di sekitar lingkungan kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran pada sesuatu itu tersebut. Nah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.